Sayyidil Imam Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bakhar radhiyallahu an adalah seorang wali yang nasabnya tersambung kepada baginda Nabi SAW. Beliau memiliki karomah yang luar biasa. Beliau dijuluki Al-Bakhar, yang artinya lautan, karena kedalaman dan keluasan ilmunya. Disebutkan bahwa tidak ada seorang alim, pelajar atau sufi di Hadramaut Yaman yang tidak pernah belajar kepada beliau. Di antara murid beliau adalah Syed Hamid bin Umar bin Muhammad bin Segaf As-Segam dan Syed Muhsin bin Alwi bin Segaf As-Segam. Beliau lahir di Holy Rosin, Hadramaut Yaman pada tahun 1191 Hijriah. Ketika berusia 2 tahun, ayah beliau meninggal dunia dan kemudian dibesarkan oleh sang ibu dan sang kakek, Syed Idrus bin Abu Bakar Al-Jufri. Dalam kitab Fuyudat Al-Bahril Mali min Manaqib wa Akhbar karya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu an disebutkan beliau salat 2 rakaat, di mana rakaat pertama beliau membaca Al-Quran sampai khatam, kemudian di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Ketika Syekh Umar Abdul Rasul, salah satu ulama Mekah, mendengar tentang sosok Habib Hasan bin Shalih radhiyallahu an ketika bertemu di Mekah, si Syekh penasaran dan ingin melihat karomah Habib Hasan Al-Bakhar. Ketika Habib Hasan Al-Bakhar berjalan masuk ke Masjidil Haram dari pintu As-Salam, beliau membaca Al-Quran dari awal Alif Lam Mim surat Al-Baqarah, sementara si Syekh tadi berjalan di belakang Habib Hasan dan mendengarkan bacaan Qur'annya hingga sampai maqam Ibrahim. Habib Hasan telah khotam membaca 30 juz di antara pintu As-Salam dan maqam Ibrahim. Inilah salah satu karomah Habib Hasan, padahal beliau tidak menghafal Al-Quran. Dikisahkan beliau telah menunaikan ibadah haji lebih dari 7 kali dan sering melakukan tawaf malam hari sambil membaca Al-Quran sampai fajar. Kadang menghatamkannya sebagaimana dituturkan Said Ahmad bin Ali Al-Junaid dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah pada tahun 1232 Hijriah. Pada saat puasa, Habib Hasan setiap malam hanya sahur dengan beberapa teguk air, lalu menunaikan sholat malam. Menurut salah seorang anaknya, Abdullah bin Hasan, walaupun sang ayah sedang sakit parah dan hanya bisa terbaring di tempat tidur, ketika waktu sholat sunnah yang biasa dilakukannya telah tiba, Habib Hasan bangun, kemudian memukul kedua pahanya sambil berkata, "Bangunlah wahai jiwa yang buruk, jangan kau halangi aku untuk menunaikan wiridku." Beliau selalu mengambil air wudhu untuk sholat sunnah sambil memegang Al-Quran. Usai sholat, beliau terjatuh dan tubuhnya kembali panas. Meskipun dikenal sebagai ahli ibadah, dengan rendah hati beliau berkata, "Kekerasan hati dan kelalaian telah mengalahkanku, sehingga tidak tersisa lagi padaku selain tawakal kepada Allah dan pada sifat-sifatnya yang pengasih dan penyayang. Adapun amalan-amalanku buruk, jika ada amalku yang baik, itu berkat kemurahan dan karunia Allah." Selain dikenal ahli ibadah, orang mengenalnya pula sebagai pribadi yang penyayang terhadap sesama makhluk, seperti diceritakan Habib Ahmad bin Ali Al-Junaid yang menemaninya dalam perjalanan ke Mekah, lalu berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Dalam perjalanannya ke Madinah, mereka dirampok. Namun Habib Hasan tidak mencegahnya. "Mengapa Sayyid tidak mencegahnya?" tanya Habib Ahmad. "Cobaan ini tidak terlalu berat bagiku, kecuali mereka mengambil Al-Quran yang kubawa. Ini memang cobaan Allah, dan cobaan kekasih tidak menyakitkan," jawab Habib Hasan. Ketika saudara kandung Habib Ahmad Al-Junaid, yaitu Habib Umar Al-Junaid, yang kaya meninggal dunia, ia berwasiat kepada Habib Ahmad agar memberi uang senilai 500 rial kepada Habib Hasan.
Tapi ketika uang tersebut diserahkan, Habib Hasan justru berkata, ini adalah dosa yang siksanya akan disegerakan. Lalu beliau membagi-bagikan uang itu kepada orang-orang yang dapat memanfaatkannya di jalan Allah.